Shalom saudaraku, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas saudara, izinkan kami melalui program Mutiara hari ini, menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Pertempuran Abadi. Dan ayat firman Tuhan ada di dalam Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Saat saya mempersiapkan renungan ini, berbagai media sedang memberitakan pertempuran atau peperangan antara Israel dan Palestina yang sedang panas-panasnya. Nah saudaraku, ketika kita membahas mengenai pertempuran abadi antara Israel dan Palestina, percayalah bahwa peperangan ini bukan dimotivasi oleh alasan agama. Semuanya semata-mata demi mendapatkan kedaulatan atau pertempuran untuk memperoleh dan mempertahankan wilayah. Orang Israel tuh bukan mewakili keberadaan orang Kristen, karena yang dominan dari orang Israel itu adalah agama Yudaisme. Dan bahkan jauh lebih banyak orang yang tinggal di Israel itu yang beragama Muslim ketimbang yang beragama Kristen. Dan orang Palestina pun yang bisa dikatakan sebagai rumpun dari bangsa Arab juga nggak semua orang Muslim. Ada juga di antara mereka yang ternyata adalah orang-orang Kristen. Dan kalau kita melihat kepada sejarah panjang yang tercatat oleh Alkitab, bahwa tanah perjanjian atau Promised Land atau yang sering disebut dengan tanah Kanaan, itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ia berikan kepada bangsa Israel dan keturunannya. Melalui Musa, Tuhan memimpin bangsa kesayangannya ini untuk memasuki tanah yang ia janjikan, yakni tanah Kanaan. Perlu saudara ketahui, Nabi Musa adalah nabi yang dihormati oleh 3 agama, Kristen, Muslim, dan Yudaisme. Tapi kalau kita melihat sejarah berdasarkan kitab Tanakh, kitab tertua, jauh lebih tua daripada Al-Quran, maka sebagai informasi bagi saudara, Nabi Musa ini adalah keturunan Lewi. Lewi itu adalah salah satu dari anak Israel. Israel itu punya nama asli Yakub. Jadi bisa kita katakan Nabi Musa itu adalah keturunan Israel. Sampai pada pemerintahan Raja Daud. Raja Daud pun diakui oleh 3 agama, Kristen, Muslim, dan Yudaisme, Yahudi. Raja Daud ini adalah keturunan dari suku Yehuda. Suku Yehuda itu adalah salah satu dari anak Israel. Dengan kata lain, Raja Daud adalah orang Israel asli. Kemudian juga anaknya Raja Daud, yaitu Raja Salomo, yang kalau di dalam bahasa Arab itu dinamai Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Jelas dia adalah anak Raja Daud, tentunya ia adalah keturunan Yehuda dan Yehuda adalah keturunan dari Israel. Ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab dan juga di Al-Quran yang kalau kita telusuri, dasarnya mereka adalah keturunan Israel. Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel menaklukkan dan menguasai tanah Kanaan, serta diperintahkan untuk menghabisi semua bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Nah, apakah salah satu dari nama bangsa yang tinggal di Kanaan itu, bangsa Filistin itu mengacu kepada bangsa Palestina? Saya tidak tahu sepenuhnya, saudaraku. Tetapi yang saya tahu pasti, bangsa Israel bertempur untuk mempertahankan kedaulatan mereka, kekuasaan mereka atas Yerusalem. Yang pada zaman Raja Daud itu, Yerusalem adalah ibu kota dari kerajaan Israel. Nah, sebaliknya Palestina pun bertempur dengan alasan kedaulatan. Mereka pun menginginkan memiliki wilayah kekuasaan negara mereka dan diakui sebagai negara yang merdeka. Jadi dalam hal ini saya tidak memiliki keberpihakan baik kepada Israel maupun kepada Palestina. Walaupun di dalam Alkitab saya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi bangsa pilihan Tuhan ini pada akhirnya juga menolak kedatangan Mesias atau Yesus Kristus.
Jadi saudaraku, saya mau katakan pada intinya, apapun yang terjadi, peperangan di mana-mana, dan pada saat ini yang sedang hangat-hangatnya ialah pemberitaan tentang Israel dan Palestina. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita mencintai yang namanya perdamaian. Kita berdoa baik antara Israel maupun Palestina bisa terjadi yang namanya perdamaian, supaya tidak banyak nyawa yang melayang, supaya tidak banyak orang yang menderita. Dan karena ini adalah tugas kita sebagai orang percaya, anak-anak damai dari Sang Raja Damai. Kemanapun kita berada, kita harusnya membawa damai dan menjadi berkat. Yesus di dalam khotbahnya pun mengajarkan kita supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan mengasihi musuh dengan cara mendoakan dan memberkati mereka. Biarlah hidup kita senantiasa membawa damai dan sukacita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas bimbingan kuasa Roh Kudus yang mengajar dan memimpin kami, sehingga kami boleh memahami bahwa hidup kami haruslah menjadi orang-orang yang membawa damai. Kami percaya Tuhan pasti memampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman itu hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa dan kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita atas semangat Bapak Ibu Saudara untuk terus bertekun di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di program Mutiara hari ini yang selanjutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.